Teknik persalinan ala bidan novel, cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku nih. Kemarin ada yang nanya. Sebelum ke bahasan ya, aku mau cerita dulu. Jadi kemarin itu ada yang nanya, katanya gimana nih kalau misalnya di PMB tempat aku kerja ini ada persalinan yang kayak bidan novel, apa enggak? Bisa enggak nih, katanya kayak gitu. Aku jawab bisa. Kenapa bisa? Karena sebetulnya itu tuh teknik dan keoperatifan pasien ya. Jadi sebelum ke teori atau penjelasan yang lainnya, jadi semua bidan itu sepertinya bisa melakukan itu asal sabar sama pasiennya kooperatif dan tekniknya benar-benar dilakuin. Kayaknya sih yang aku lihat bener-bener kayak ngeapresiasi banget itu ke bidan novel. Dia bener-bener bisa yang namanya mengendalikan pemikiran orang-orang yang mau melahirkan, orang-orang yang penuh kecemasan, tapi dia bisa mengendalikan dengan cara dia yang amat sangat ramah memperlakukan persalinannya kayak gitu. Bener-bener saya sebagai bidan juga mengapresiasi, bener-bener hebat lah gitu ya. Kalau misalnya deket mungkin saya juga mau ke sana terus ngobrol, sharing, terus belajar kalau deket. Cuma karena kita terhalang pulau, jadi ya gitu, jadi nggak bisa cuma lihat di IG-nya sama YouTube-nya. Terus dia juga bener-bener care orangnya. Nih, untuk kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, bisa nggak sih kita lahiran kayak bidan novel di tempat praktek kita misalnya? Bisa, karena itu sebetulnya menurut aku nih ya, tidak semua orang bisa mencetuskan nama misalnya kayak bidan novel melahirkan hanya dengan tiup-tiup tanpa luka laserasi misalnya, atau tanpa diepisiotomi. Aku yakin ada juga yang diepisiotomi, atau ada juga mungkin yang ada luka laserasi. Ada juga yang pasiennya mungkin tidak kooperatif dan melahirkan dengan penuh kecemasan. Mungkin ada, tapi itu baru kemungkinan dan aku tidak menjudge siapapun gitu ya. Tapi nih, kalau misalnya di aku itu bisa melahirkan seperti itu. Mungkin di bidan lain juga bisa, semua mungkin bisa. Bagaimana cara mengendalikan kayak attitude-nya, terus tuh cara menghadapi pasiennya, mungkin kita harus lebih banyak belajar dari bidan novel gitu. Kayak bagaimana cara memperlakukan pasien, bagaimana cara menenangkan pasien. Aku lihat dari bidan novel itu memiliki itu. Bagaimana sih kok bisa kayak melahirkan cuma tiup-tiup doang? Itu nggak tiup-tiup. Jadi coba deh kalau kamu udah mulus banget kayak mau buang air besar sebagai contoh. Kemudian itu kan kalau kita mau buang air besar itu kan mendorong sendiri. Apalagi bagi ibu yang sudah pernah melahirkan, itu pasti tahu kalau misalnya bayi itu mendorong sendiri untuk pas mau keluar. Bayi itu mendorong sendiri. Nah, dari bayi mendorong sendiri itu kita akan mengeluarkan respon kayak ingin mengedan. Nah, respon ingin mengedan itu tanpa seperti itu pun itu sebetulnya bisa lahir hanya dengan tiup. Tapi tiup itu ke bawah dan otot perut kita itu kayak sinkron sama tiupan kita, dan nanti itu bisa jadi kayak ngedorong ke bawah ya, kita mau melahirkan atau kita mau buang air besar gitu. Jadi kalau menurut aku itu meskipun kelihatannya cuma ditiup-tiup, tapi itu ada tenaganya. Dan kayaknya kenapa di bidan novel itu lebih sering tidak ada luka episiotomi itu kayak digunting atau misalnya luka laserasi, aku ngelihatnya mungkin karena lebih efektif mengedan kayak gitu. Makanya kalau ibu bersalin biasanya suka kita bilangin mengedannya jangan ada suaranya atau apa. Nah, karena di bidan novel ditiup, kan ditiupnya juga sambil menekan ke arah perut ya. Jadi antara ini ditiup sambil menekuk dan perut juga ikut kayak si ototnya tuh kayak mendorong sendiri. Nah, aku lebih melihatnya ke sana sih. Tapi untuk yang mau dan penasaran kayak bagaimana sih teknik bidan novel itu, yang dekat boleh deh dicoba terus konseling atau apa gitu ya. Kalau untuk yang aku pribadi, kalau di tempat praktek aku kerja ini, sementara ini aku belum bisa
belum ada ya pasien psikooperatif yang dikendalikan dengan bidan novel. Aku juga sempat kayak belajar hipnoterapi kayak gitu, hipnoterapi kayak pelatihan kayak gitu, tapi hipno juga sulit ya, karena hipno juga mempengaruhi sugesti seseorang supaya misalnya tingkat kecemasannya lebih berkurang. Nah itu aku belum bisa praktekin ke sana. Tapi kalau ke bidan novel itu dia sudah diaplikasikan dan bisa ke pasien ya. Nah kalau untuk di aku sepertinya mau dicoba dulu, mudah-mudahan bisa ya. Dan aku banyak belajar dari bidan novel. Ya nanti kita coba untuk pasien-pasien aku, mudah-mudahan bisa kooperatif dan aku bisa mengendalikan suasana, aku bisa mengendalikan pikirannya, biar nanti kita kerja sama bareng, kita praktekin apa yang kita pelajari dari bidan novel yang sekarang lagi viral. Terima kasih, semoga bermanfaat.